Halo guys, ya, jadi di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi memperbaiki kompetensi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi pertama, yaitu memperbaiki kompetensi merupakan proses untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing individu dalam lingkungan kerja atau dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu ada jenis dan kategori kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kemudian yaitu menurut Michael Armstrong pada tahun 1994. Kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya yaitu praktisi MSDM. Kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Kemudian ada juga menurut Margaret Dell pada tahun 2003. Kompetensi merupakan menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kemudian menurut NCVK dalam Margaret Dell pada tahun 2003. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Kemudian menurut Training Agency pada tahun 1988. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Kemudian menurut Michael Land pada tahun 1993. Kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Kemudian yaitu SK Kepala BKN pada tahun 2003. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kemudian yaitu komponen kompetensi. Kompetensi memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu motivize. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kemudian yaitu ada self-concept. Self-concept ini mencakup sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Kemudian yaitu skill. Skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kemudian yaitu ada traits. Traits yaitu karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada knowledge. Knowledge yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan dalam Boyaccia pada tahun 1982. Pemahaman kompetensi dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut
dalam Spencer 1993. Kemudian yaitu pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Dari Dale pada tahun 2003. Kemudian yaitu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Kemudian ada materi yaitu perlunya kompetensi diperbaiki atau determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam bentuk kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian yang keenam itu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian yaitu ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kemudian yang terakhir yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.